pernapasan akut atau biasa yang kita sebut dengan ISPA adalah infeksi atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan, baik sistem pernapasan atas maupun sistem pernapasan bawah, termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebab ISPA yang pertama ada virus. Penyebab utama ISPA seperti influenza virus, penyebab flu berat. Kemudian ada rhinovirus, penyebab pilek paling sering. Yang kedua ada bakteri seperti Staphylococcus pneumoniae, penyebab utama pneumonia. Kemudian ada Haemophilus influenza, menyebabkan ISPA paling sering pada anak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan seperti polusi udara, cuaca yang sering berubah-ubah, kemudian lingkungan yang kotor. Berikut adalah 12 tanda dan gejala pada ISPA. Yang pertama yaitu ada batuk. Batuk yang dialami bisa batuk berdarah ataupun batuk kering. Yang kedua ada hidung tersumbat. Dan yang ketiga ada sakit tenggorokan. Yang keempat ada demam. Yang kelima ada sulit bernapas atau sesak napas. Dan yang keenam ada sakit kepala. Yang tadi kan baru sampai 6. Sekarang lanjutannya ya. Dan yang ketujuh ada nyeri otot atau nyeri sendi. Yang kedelapan ada lemas atau lelah. Yang kesembilan ada suara serak atau hilangnya suara. Yang kesepuluh ada pilek atau nyeri sinus. Dan kesebelas ada penurunan nafsu makan. Yang terakhir ada mual, muntah atau diare. Kapan sih harus pergi ke dokter? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut biasanya dapat sembuh tanpa perlu perawatan khusus, terutama jika disebabkan oleh infeksi virus. Namun, kita tetap harus waspada. Segera pergi ke dokter atau ke rumah sakit jika gejala tidak kunjung membaik, atau semakin memburuk, atau malah timbul tanda-tanda seperti sesak napas berat, demam tinggi, atau bahkan penurunan kesadaran. Penanganan medis perlu segera dilakukan karena ISPA yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, emphysema, abses paru, dan tumor pot. Jadi jangan anggap remeh ISPA ya. Untuk proses perawatan ISPA pada anak, kita bisa memberikan anak makanan dan minuman yang cukup, kemudian pastikan anak untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Kita juga bisa menyuruh anak untuk mencoba dengan berkumur dengan air garam. Selain itu, kita tetap harus memberikan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Apabila kondisi anak memburuk, harus segera dibawa ke dokter terdekat. Kemudian untuk proses pertolongan pertama pada ISPA, untuk mengatasi demamnya kita bisa memberikan paracetamol dan memberikan kompres hangat pada anak. Kemudian untuk mengatasi batuknya, kita bisa mencoba untuk memberikan ramuan tradisional seperti jeruk nipis yang dicampur dengan setengah sendok teh madu. Berikan obat ini sebanyak 3 kali sehari pada anak. Kemudian pastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi dan anjurkan anak untuk minum air hangat guna mengencerkan dahak yang terdapat di tenggorokan. Pencegahan pada penyakit ISPA. Menurut peraturan Kemenkes Republik Indonesia, yang pertama itu kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi adalah strategi pencegahan untuk mengurangi resiko virus pernapasan, di mana perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa diterapkan oleh keluarga guna menghindari virus pernapasan. Yang pertama itu menutup mulut saat bersin atau batuk menggunakan tisu. Kalau tidak ada bisa menggunakan siku, jangan menggunakan tangan. Yang kedua, membuang tisu yang kotor ke tempat sampah. Yang ketiga, rajin mencuci tangan, di mana mencuci tangan saat mau makan, setelah buang air besar, dan mencuci bagian tubuh yang terkena kotoran. Yang terakhir, menurut Kemenkes Republik Indonesia, maksimal 2 kali membersihkan mulut. Yang kedua, kebersihan lingkungan, di mana kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan rumah itu terhindar dari debu, kotoran, sampah maupun bau. Ketiga, pola makan sehat dan seimbang, di mana nutrisi dan pola makan sehat serta makanan yang seimbang adalah merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan pemulihan pada anak. Yang kelima, menghindari polusi udara. Polusi udara merupakan faktor utama yang dapat dimultiplikasi dari berbagai hasil kardiorespirasi secara global, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. 6. Aktivitas atau olahraga. Kemenkes Republik Indonesia menyarankan masyarakat itu untuk berolahraga minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. 7. Berpartisipasi pada kegiatan lainnya, misalnya itu
membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan, membawa balita atau bayi untuk memantau perkembangan. Yang ketiga itu membawa orang sakit ke fasilitas